Balik lagi sama kita, ada Syamsi, ada Dija. Balik lagi sama kita, segmen baru, video baru. Jangan lupa ditonton. Apa nih Samsi? apa nih? Apa ada pertanyaan kita mau ngapain sih di sini? Background biru, baju kotak-kotak, Biru menyatu dengan background kotak-kotak sama bunga-bunga. Sungguh perbedaan yang menonjol. Oke, ini segmen baru kita. Mungkin di segmen ini kita bakal berbincang-bincang ya, saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, membahas suatu tema atau isu-isu yang saat ini kita alami di kehidupan kita. Nah, untuk segmen kita kali ini kita bakal kasih nama apa aja? Apa ya? Apa ya? Untuk sementara kita kasih segmen nama Ruang Perspektif. Bincang-bincang tipis yang nggak usah berat-berat. Betul. Bagi kita yang umurnya masih Ya segitulah. segitulah. Udah lah pokoknya ya. Nah, Temanya di segmen pertama perdana. Kita mau bahas apa aja? Apa? Umur 25 yang dikejar apa sih, Kak? Wow. Terlalu berat nggak sih untuk segmen pertama atau episode pertama kita? Yes, Berat banget ya, tapi ya sebagai pembuka kita kasih sentuhan-sentuhan atau tamparan-tamparan yang relate sama zaman kita lah, gensi awal mungkin ya kita ya. Gensi Anak tahun 2000-an, 2000-an, 2001, ya nggak sih? dari 9 berapa sih, Kak? 97 ya? Lupa nanti kalau Ini yang kita ini tahu. masih Gen Z kan ya? Iya, kita masih Gen Z. Masih Gen Z. Bertahan 25. Asik, terus gua nggak tahu lagunya nih. Harus mulai dari mana? Itu kalau kata Kaib kita, kalau nggak salah ya. Itu lagu yang takut nggak sih? Yes. Takut tambah dewasa, takut kecewa, takut aku Takut tak seindah yang kukira. Wah, berat banget ya. Berat. Ya. Langsung aja deh Kak, masuk, jangan kita banyak bincang. Terlalu banyak openingnya. Iya. Oke, tentunya obrolan kita ini pastinya ngalir aja. Tentunya kita pengen bawa obrolan yang bermakna, Bermanfaat. Kalau bermanfaat. ada manfaatnya. Iya, semoga bisa kita ambil lah manfaatnya. Walaupun secuil. Ya, setidaknya kita mau saling bertukar pikiran lah. Gimana sih di umur segini kan kita juga umurnya juga nggak beda jauh. Anggaplah kita itu di umur krisis quarter life. Kalau orang kata nih ya, Iya, betul. anak zaman sekarang kata mah umur 25 Ngapain? Dewasa. Udah dapat apa aja? udah apa aja Kanan kiri. pencapaiannya. Apa aja pencapaiannya? Yang kanan udah punya suami, yang kiri Kiri. sudah punya anak. Aduh. Kita di tengah-tengah. Masih jomblo. Iya. Oke, tentunya kita punya obrolan, tentunya kita sudah bikin konsep juga di sini. Kertas ini bukan sembarang kertas, guys. Ini adalah materi-materi yang akan kita sampaikan untuk ruang perspektif kali ini, Ija. Untuk episode pertama, biar kita berdua dulu. Untuk episode Iya. kedua, kita akan undang teman-teman kita. Ya, nggak beda jauh lah sama yang sudah ada di video ini. Iya, itu dia. Oke, 25 tahun. Mungkin agak berat ya. Agak takut ya, Kak. Udah masuk di fase 25 tahun itu kayak, aduh, bebannya tuh kayak, ini beban di pundak, di kepala, di seluruh tubuh lah. Berat, berat banget. Kepala, pundak, lutut kaki. Capek. Beban seluruh badan itu sangat berat ya, sumpah. Kayak apa sih yang sebenarnya kita cari itu? Hidup ngapain sih? Hidup ngapain sih di umur 25 Selain tahun itu? beribadah. Selain beribadah, selain mencari kebaikan, sebenarnya apa sih yang kita kejar sebagai seorang dewasa yang usianya itu udah ada di angka 25 tahun, 25 sekian lah ya. Usia 25 gue ke yang atas. Gini-gini lah sosok. Yes. Gimana aja? Umur 25 sih. Tuh 25 ini apa sih yang sebenarnya yang dikejar untuk lu diri lu sendiri? Kan lu udah melewati fase 25 tahun ya kan? Yes. Benar kan? Di 25 tahun itu apa sih yang lu rasain pada jalan saat itu? 25, jalan 26. 26, Jalan jalan 26. 26. Gimana ya kalau mau dibilang berat,
berat sangat. Sangat berat ya. Yes. Oke. Cuman awal-awal oke, gue merasa gue ada di umur 20. Stuck. Jadi Stuck di 20 memori ya. gue stuck di umur 20 ya. 25 20. itu cuma angka yang bertambah Yes. aja, sedangkan Umur hanyalah sikap angka. kita, pola pikir kita mungkin berkembang. Berembang. Umur ya, cuma kita ngerasa gitu ya, usia kita ketinggalan di 20 tahun. Ya. 20 tahun itu usia Betul. pandemi ya. Iya. Pandemi mengubah segalanya sih. Pandemi Itu- benar-benar itu- berdampak Yes, banget. betul. Di pandemi itu kayak umur kita kayak loading, Iya. nggak mau nambah, Gak mau nambah. masih stuck di situ-situ aja. Angkanya nambah, tapi kita ngerasanya itu kayak ya udahlah 20 aja. Iya. Gue bahkan masih ngerasa gue 17 tahun deh. Iya. Enggak sih itu kemudian Keadaan ya. udah lulus. Kemudian Iya sih. Bener. Nah, di umur 25 tahun ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul, entah dari orang lain, entah dari orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita, kayak kapan sih nikah? Udah punya pacar belum? Kalaupun udah punya pacar, kapan diseriusin? Kalaupun udah diseriusin, kapan punya anak? Kalau punya anak nanti ada lagi pertanyaan, kapan punya rumah? Terus yang masih ngejar karir, udah naik jabatan belum? Udah PNS? Udah gajinya berapa sih? Udah bisa beli apa sih gajinya itu? yang belum lulus kuliah. Aduh, banyak banget. Kapan lulusnya? Iya. Skripsi udah sampai mana? Itu banyak banget sebuah pertanyaan. beban. Beban banget ya. Beban. Gila, tabungannya udah berapa sih? Aduh, banyak banget sih muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita nggak mau dengar. Yes. Sebenarnya itu udah jangan ditanyain dulu, biarin kita nikmatin hidup kita. Kita tahu kapan kita bisa melangkah, kita tahu ritme kehidupan kita, ritme kehidupan orang kan beda-beda, setuju nggak? Setuju banget. Bener kan? Langkah orang tuh beda-beda juga. Jalannya orang beda-beda. Betul banget. Kita nggak mengejar hal yang sama karena Betul. goalsnya tuh beda-beda, Beda-beda. teman-teman. Betul Sahabat-sahabat ya. banget. Pencapaian orang juga pasti beda-beda. Betul. Tumbuhnya, mekarnya, ibarat bunga. Mungkin memang ditanamnya di hari yang sama atau di waktu yang sama, tapi kita ngasih siraman yang sama, bibit yang sama, sinaran yang sama, kayak sinar matahari. Tapi kan ada beberapa faktor yang bikin bunga yang satu dengan bunga yang lain itu tumbuhnya berbeda. Ya Yes, kan? betul. Ada yang mungkin tumbuhnya mekarnya cepat, ada yang mungkin terhambat karena faktor genetiknya atau apanya ya. Yes. Ibarat kata itu manusia juga kayak gitu. Pertumbuhannya itu beda-beda. Tumbuhnya itu suksesnya itu beda-beda. Jadi menurut gua sukses itu nggak semululu dibatasi sama waktu atau usia sih karena kan kebanyakan orang sekarang itu sukses itu dipatokin sama umurnya yang udah 25 sekian Ya, kayak gitu sih. Itu yang kayak jadi beban untuk ya usia-usia kita sekarang gitu loh, ya nggak sih? betul sekali. Untuk gue pribadi untuk umur 25 dan kalau mau bilang banyak banget yang kita mau kejar, banyak Banyak banget, benar. banyak banget. Cuman balik lagi ke diri kita harus menanamkan gimana kita mengontrol diri kita untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif dari orang-orang. Untuk positifnya kita ambil aja. Kita harus bisa punya sistem on off aja sih Ya, betul. yang bisa kita saring dan tidak membuat mental kita terganggu. Kita terima, kita bukakan pintu seluas-luasnya. Tapi kalau misalnya hal itu udah sensitif buat kita atau bisa merusak, menggoyahkan mental kita, meruntuhkan bangunan yang kita udah bangun sekokoh itu, di offin aja sih menurut gua. Maksudnya kan kita pintar-pintarnya kita aja sih memfilter masukan-masukan orang atau omongan-omongan orang ataupun pendapat dan kritik orang, karena tuh mulut orang sekarang tuh kayak pedes-pedes banget, Wow, jangan ditanya. ya kan? Kayak aduh, pengen ngelawan juga kayak udah nggak pengen nyari keributan lagi sih Jadi sama manusia-manusia itu. nggak usah ngabisin energi Energi. menanggapi hal-hal yang kayak gitu. Iya, kasih aja pembuktian. Nggak usah buang-buang tenaga ngeladenin omongan-omongan itu. Daripada lu capek-capek nutupin mulut orang pakai tangan lu, mendingan lu gunain tangan lu buat tutup kuping lu. Kalau kalian kayak pengen ngebungkam
satu persatu itu nggak bisa buang-buang tenaga. Yes. Mending kita tutup kuping kita aja, itu lebih Tutup simpel. kuping diri kita sendiri. Tuh kayak gitu. Kita denger apa yang mau kita denger aja. Karena kita juga sangat penting buat menjaga mental kita. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, pasti banyak ada aja tuh faktor-faktor dari internal atau eksternal yang merusak nih, yang kadang menyerang mental kita secara personal Yes. gitu, ya kan? Betul. Kayak hal-hal kayak gitu lah yang harus kita bijak untuk memilih dan memilahnya, ya kan? Jujur usia itu pressure sekali buat gue. Iya ya. Ya, pressure Di sekali. umur 25 ini menjalan 26 ya. Yes. Tekanan apa sih yang paling benar-benar nyentuh mental lu banget gitu? Pertama, Ya pertama ada banyak nih ceritanya. enggak juga. Cuman yang saya ingat dulu aja. Oke. Pertama Pertama itu lulus tepat waktu. Lulus tepat Ternyata waktu. nggak sesuai sama perkiraan gue karena ada beberapa hal yang emang gue nggak bisa ceritain juga. Entah banyak faktor juga yang sampai saat ini gue juga belum bisa menyelesaikan skripsi gue. Semoga dua gagal lagi dan semoga itu selesai Amin. pada bulan depan. Amin. Amin. Berarti nggak sesuai ekspektasi ya? Iya betul. Karena beberapa hal yang terjadi di hidup kita itu terkadang tak selamanya sesuai dengan apa yang kita mau. Iya, Itu nggak betul. apa-apa, it's okay. Maksudnya hal-hal yang kita rencanakan, hal-hal yang kita niatkan dari awal harus berhasil, hal-hal yang udah kita jadwalkan itu terkadang nggak bisa sesuai rencana kita, ya rencana kita, tapi hasil yang menentukan tetap yang Maha Kuasa pastinya. Iya, betul. Terus seberapa kuat, seberapa kokoh perjuangan kita untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Kan di tengah jalan, nih misalnya nih kita di sini nih, ketemu di sini, bisa aja di sini nih, di fase ini tengah jalan ada tantangan di luar kendali kita. Yes. Hal-hal itulah yang bisa kadang bikin kita terhambat untuk mencapai suatu garis finishnya. Betul sekali. Untuk tujuan sih kalian harus punya tujuan. Betul, goals ya. Iya, walaupun kayak ternyata goals kita nggak sesuai apa yang kita mau, nggak apa-apa, kita Nggak apa-apa. mundurin aja dikit. Iya, Goals iya. kita itu Dikurangin ekspektasinya. yang penting kita kejar. Iya. Kejarnya nggak usah wing, nggak usah nggak usah cepet-cepet. pakai kecepatan yang full gitu. Iya, nggak boleh. Nanti Nggak apa-apa biasanya sih, nggak apa-apa. Cuma sesuai kemampuan orang yes, aja, betul, masing-masing orang sesuai aja. kapasitas kita aja. betul, benar banget. Terus sekarang juga itu gue pribadi ngerasa untuk tekanan pertanyaan kayak kapan nikah atau yang lain tuh jujur belum ada sampai sekarang ini. Cuma beban di pribadi gue aja sih, gue yang menaruh beban di pribadi gue kayak Yes. umur segini kok belum ada ya. Mana ya, when ya gitu ya. When ya? Di sisi lain circle ya, di circle ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak, tapi untungnya di sisi lain juga gue juga punya teman yang belum nikah, masih sama kayak gue lah, masih jomblo, 25 tahun menjomblo. Itu rasanya kayak ada tahu kepengen buat punya seseorang yang nanyain kita kalau pulang kerja capek, pengen nggak sih, Pengen kayak mau dijemput nggak, terus udah kita makan udah di belum, kayak mana, kita udah di tahap ini loh, Pak. Apa sih? apa. Kirim-kiriman reels IG, video-video TikTok, terus dia kan selalu ngomong kayak when ya, gue sampai ingat, gue ingat kata-kata lu, when When ya. ya. Karena kayak pengen sebagai seorang jomblo yang dari lahir sampai sekarang masih jomblo ya, Ya. kayak pengen ngerasain perhatian sama seseorang lelaki gitu loh. Perhatian itu tuh kayak sangat penting buat usia-usia kita sekarang yang pulang kerja pengennya istirahat aja, tidur. Kayak kapan ya, Selain- mungkin ya ini memang masalah waktu, tapi ya kapan waktunya? Kapan? Ya, Apakah kapan? kita harus kejar? When ya? Kapan ya datang untuk kita? Nah, itu dia, kayak ada tekanan sih, walaupun orang tua atau keluarga juga nggak pernah nanyain udah punya pasangan belum. Alhamdulillahnya. Alhamdulillnya itu privilege-nya itu ya, Iya, keluarga. privilege. Terus Tidak kita ditekan. sekarang gue pribadi juga kalau punya masalah itu gue biarin masalah gue tuh numpuk di pikiran gue biarin masalah-masalah itu berisik aja di kepala gue gitu loh. Gue udah bukan kayak orang pengen ngelibatin, mungkin ada saatnya gue ngelibatin orang sekitar gue buat membantu gue memecahkan masalah yang gue hadapi. Tapi gue kebanyakan ya, gue kan nggak suka curhat ya, seperti yang lo tau, gue jangan Iya, betul. cerita. Betul banget. Gue selalu berusaha mengatasi masalah gue tuh seorang diri sendirian, walaupun rasanya itu kayak di sini kayak kepala mau pecah Ya. atau air mata udah pengen ngalir deras. Terus ini kadang tuh kayak tuk kan,
nggak ada sesek gitu ya. susah tidur juga. Hmm. Itu sih gue kayak ngebiarin aja, biarin deh ini jadi beban gue aja. Toh kan juga ya mungkin gue juga bagi teman-teman gue terdekat mungkin juga agak tersinggung ya, maksudnya kayak terus lu punya gue loh, Iya. kenapa nggak sih lu bagi sih sama Betul. gue? Mungkin juga lu ngerasain tuh kan. Iya betul. Kan balik Karena lagi emang dia anaknya nggak cerita banget. iya gue guys. nggak suka banget cerita, apalagi permasalahan hidup. Kalaupun pengen gue ceritain ya udah gue bakal cerita, tapi lebih banyak enggaknya gue lebih suka mendengarkan cerita teman-teman gue pastinya. Dia kalau udah berat banget menurut dia, baru dia kayak ayo gue mau cerita, oh berarti ini udah berat. Iya. Dan gue juga tipe orang yang kalau cerita itu, kalau udah gue ceritain ke satu orang, gue nggak bakal ceritain permasalahan yang sama ke orang-orang yang lain. Kalau itu masalahnya berat, karena menurut gue cukup satu orangnya dengar. Dan gue emang cuma butuh satu orang buat mengurangi beban gue, beban permasalahan gue. Jadi lo mau maksa gue adaptasi, kalau berubah, kalau gue udah ceritain ke orang lain, gak bakal gue ceritain ke orang lain lagi. Itu prinsip gue. Karena gue cukup satu orang aja yang tahu. Itu. Nggak kan? Kan agak kaget. Agak kaget kak. Apalagi karir nih. Ya kalau kita berdua sih kan fokus ke karir ya. Iya betul. Ya kalau lu kan fokus sama skripsi, lu pengen bisa begitu. Kalau gue lagi ngomong karir, menata karir biar ya sesuai keinginan karirnya ini ya mulus aja gitu loh. Walaupun nggak selamanya mulus sih ya. Betul banget, karena ya balik lagi kayak tadi, di beberapa perjalanan kita ada hal-hal yang di luar kendali kita, yang menyerang kita, yang halangin kita, ya orang bilang ya tantangan, perintangan lah ya. Ya, Lebih ke ini nggak sih? Mungkin gue dulu tipe yang menggebu-gebu kali ya kalau Iya. ada masalah atau Masalah. apa. Bukan menggebu-gebu marah atau gimana ya, kayak nggak bisa marah, cuman pengen nih cerita gitu, pasti pengen cerita ke siapa aja. Cuman untuk saat-saat ini ya, beberapa bulan terakhir ini gue Iya. menghadapi itu ya udah kayak calm down aja gitu. Kayak bisa tenang aja, kayak pasti ada solusinya walaupun nggak cepet-cepet gitu. Nggak cepet solusinya tapi kayak pelan-pelan aja. Gue udah mulai belajar seperti itu. ya karena balik lagi, hidup ini bukan perlombaan, Ya. bukan ajang perlombaan. Kita punya goals kita masing-masing, kita punya garis finish kita masing-masing. Mau itu cepat atau lambat, mau itu sesuai target tuh atau enggak, mau itu sesuai ekspektasi lo apa enggak, balik lagi hidup itu kan perlombaan. Semua orang kayak yang tadi kita udah bilang, punya waktunya sendiri untuk berhasil, punya waktunya sendiri untuk sukses, punya waktunya sendiri untuk capai garis finishnya. Langkah kita tuh nggak semuanya sama, ya kan? Ya. Jadi ya karena beberapa orang ya nganggap ini semua itu harus selesai cepat. Ya, betul. Tapi kalau menurut gua semua itu harus selesai tepat. Oke Yes. oke. Percuma cepat tapi nggak tepat. Agak itu ya, agak berat. Cuman mungkin ada beberapa orang yang ngerasa ini nggak sih, ngerasa tuh bukan segimana kita menyelesaikan yang cepat, cuman Iya. ngerasa waktu itu tuh cepat. Iya. Cepet banget tuh ngerasa waktu, dan kita rasanya pengen buru-buru aja. Padahal sebenarnya kita juga perlu menanamkan diri untuk kayak waktunya tuh nikmatin aja gitu, Iya. bukan yang diburu-buru. Ngalir. Tapi nggak selamanya kita harus mengikuti arus atau aliran kehidupan, tau. Terkadang kita harus melawan arus. Setuju Gue nggak sama itu? setuju untuk Setuju. saat ini, karena dulu-dulu tuh gue kebanyakan takutnya. Kebanyakan ngikutin alir atau arus Iya, aja gitu ya. heeh. Ya tapi di satu sisi bukannya mengajak untuk menantang atau mengajarkan untuk menjadi pembangkang, tapi ada beberapa hal-hal di kehidupan kita itu yang harus kita lawan gitu, ya kan? Iya, Kita juga betul. sebagai manusia tuh harus punya jiwa fighting, survival. Kayak nggak bisa nih kita selamanya Survive. ditinggal survive, kita harus melawan lah.
betul. Kita kan ini pejuang hidup ya lah ya, seorang pejuang pasti punya pertahanannya masing-masing. Pejuang hidup, apalagi pejuang rupiah, pejuang cuan, pastinya ya kita punya senjata kita, amunisi kita buat melawan atau menghalang hal-hal yang tidak sesuai mau kita, ya kayak omongan orang, ekspektasi orang lain. Itu kan harus kita kasih tembok tinggi nih di sini nih, sana jauh-jauh, pergi jauh-jauh, ibarat kuman lah, sana. Apa sih kuman? Kayak tadi ya di judul awal kita, umur segini tuh sebenarnya apa sih yang dicari? Pertanyaan penutup. Umur segini apa yang dicari? Iya, lu pribadi apa Gue yang pribadi. dicari? Yang dicari lebih ke ketenangan dalam hidup. Jadi pengen slow living aja. Betul banget. Cuman nggak bisa slow juga sih kita menghadapi semua itu. Benar. Untuk menjalaninya Benar. gitu, harus ada gregetnya, harus ada. Betul. Tapi balik lagi kuncinya Terpaksa sih di-survive. semangat sih ya, Benar. sama berpikiran positif. Sumpah Betul. pikiran negatif itu benar-benar mencelakai kita banget. Harus banget ya. Parah ih. Sama sih, gue harus pendapat sama lu. Di umur segini tuh yang gue cari ketenangan sih, hidup yang tenang. Karena ya tenang itu sulit banget dicari di kehidupan sekarang atau mungkin di usia sekarang. Karena sepi itu pun sebenarnya nggak benar-benar sepi. Iya. Pikiran kita pasti berisik. Bahkan kalau kita mau tidur sekalipun, itu nggak selamanya kita bisa langsung tidur. Nggak bisa. Pasti ada aja overthinking yang masuk menjelang kita menutup mata. Iya. Bahkan di mimpi kita kadang kita mimpin kerjaan. Pernah nggak sih? Maksudnya lu udah kerja seharian, pas lu tidur mau istirahatin badan lu, pikiran lu, tapi yang datang di mimpi lu masalah kerjaan. Ya gue malah menjalani hari yang akan datang gitu ya kan. Itu kayak horor banget Karena guys. kita mau charger diri kita, handphone aja butuh charger kan. Ya kita harus Bahkan HP aja ada mode silent-nya ya, ada mode Iya, senyap, iya. mode jangan ganggu. Iya. HP aja pun ada mode jangan ganggu. Jangan tunggu lama-lama. Beda. Jangan ganggu Apa? lupa kalau ini. Gue juga lupa, gue tahu nadanya. Waduh, jangan ganggu, Luar kita yang ganggu. gitu aja, itulah lagunya ya. Bahkan HP aja yang kita bawa sehari-hari, yang jadi mungkin sahabat terbaik kita ya, Ya. itu punya mode jangan ganggunya gengs, dan benar-benar bisa diganggu. Sedangkan kita manusia, sebisa sekuat apapun kita nyalain mode jangan ganggu, tetap aja pikiran pastinya. Pikiran tidak dipungkiri, itu pikiran datang tiba-tiba. Betul banget ya sih, gue lebih nyari ketenangan hidup, ketenangan batin. Pengen banget rasanya itu sehari aja, bahkan mungkin semenit, mungkin kalau nggak sejam, ngerasain ketenangan hidup gitu. Tapi lo punya batasan tersendiri gitu gak sih? Maksudnya mulai dari handphone aja deh, kayak misalnya lo belajar untuk tidak kayak gue deh. Gue punya batasan sendiri nih sekarang. Kan di luar jam kerja kalau nggak urgent banget tuh gue nggak bakal membalas chat, karena kayak itu udah waktu Di luar, tenang gue iya, ya kan. Nah, Di luar gua- jam kerja lah ya. Betul. Nah, untuk orang-orang lain pun gue membatasi diri. Plak, jam 9 itu gue udah close chat. Udah kayak all chat nggak tuh. Jadi benar-benar kalau nggak urgent banget atau kalau nggak sengaja ke baca itu chat, gue nggak bakal bales. Pasti gue bales besok harinya. Itu kalau nggak urgent banget ya, di luar dari telepon. Oke. Padahal kalau telepon kan biasanya urgent banget kan, Betul, udah betul. ini banget gitu. Kalau kita ada Itu masalah sih. kerjaan kan. Karena kita begadang tuh nggak baik ya kan, Benar. nggak baik banget. Benar. Gue membatasi itu. Kalau gue pribadi ya, gue membatasi kayak jam 9, paling lambat deh jam setengah 10 gitu. Itu gue udah close chat dan gue udah nggak matiin data karena gue masih scroll TikTok, scroll Instagram, dan Ya. masih nonton YouTube. Betul. Nah, itu waktu tenang gue, ngerasa itu waktu tenang gue aja Betul banget. gitu. Waktu dunia lain gue. Dunia lain. Betul. Nah, abis dari situ ya udah, gue membatasi diri untuk gue selalu setting alarm jam 10 itu gue harus tidur. Walaupun kadang bandel, jadi alarmnya gue matiin. Overload. Iya kan, alarmnya gue matiin, ya udah gue tetap lanjut scroll gitu. Cuman balik lagi kita harus mempunyai batasan-batasan karena tubuh kita ini juga butuh istirahat. Benar. Ya gue
gue beberapa bulan terakhir ini gue juga membatasi HP kerja ya. HP kerja itu jam 3 teng pulang dari sekolah itu datanya gue matiin. Kalaupun gue nyalain itu di waktu-waktu tertentu doang buat mastiin ada yang urgent gak sih. Soalnya kan beban kerja juga gue punya profesi yang harus hadir, selalu berusaha hadir untuk standby. Jadi tapi gue membatasi itu, gue udah membatasi waktu untuk penggunaan gadget, gue udah membatasi. Tapi untuk jam tidur gue masih berusaha buat tidur tepat waktu, buat mendapatkan istirahat yang cukup. Karena gue tuh ya tidur itu jam 12 ke atas baru bisa tidur, baru bisa tenang. Terus untuk bangun pagi lagi untuk bekerja, itu gue lagi mencoba itu. Oke, betul sih. Ya semoga Semakin bertambahnya umur kita juga harus aware sama kesehatan Betul kita nggak banget. sih, walaupun kita suka ngopi juga. Ngopi terus asal lambung. hobi itu obat semut. Iya sih. Itu yang bikin stres. Entah kenapa, atau emang dari pikiran kita Hilang aja ya. ya. Emang dari pikiran kita aja, kayak kalau nggak ngopi tuh nggak Afdol. nggak Sehari nggak ngopi tuh kayak ada yang kurang deh kayaknya. Kayak kopi itu udah kayak nasi kan buat gue. walaupun kita udah Wean tetap kopi nomor 1. Nah, jangan ditiru. Jangan ditiru. No. tidak baik, Tidak baik, no. Ya sih, semoga kita berdua ataupun kalian-kalian di luar sana yang sedang mencari ketenangan hidup, semoga kita bisa mencapai ketenangan hidup kita masing-masing, Yes. mendapatkan ketenangan hidup kita masing-masing, entah bagaimana caranya dan kapan waktunya. Gue berharap sih kita semua tenang, bisa menjalani hidup selayaknya manusia, seperti kita anak kecil lah, nggak ada Yes. beban, nggak dikejar ekspektasi, nggak ngejar ekspektasi orang lain atau yang lain sebagainya. Sehat secara Mental, fisik, apapun semuanya, itu, apapun itu. karena kuncinya kesehatan. Sehat ya. Dan jangan lupa berbahagia lah, carilah kebahagiaan kalian, karena kebahagiaan itu mudah didapatkan tapi mudah juga pergi. Jadi menurut gua layaknya manusia, kan manusia nggak ada yang sempurna ya. Ya, betul. Menurut gua juga bahagia itu nggak ada yang benar-benar sempurna. Kalaupun sempurna itu sifatnya hanya sesaat, ya kan? Yes, Itu sih. pendapat gue sejauh ini. Karena untuk menutup obrolan kita, ruang perspektif Tadi kita. menutup mulu. Iya. Tadi pertanyaan penutup. Iya. Ini adalah obrolan penutup kita, bahwasanya umur itu hanya angka. Gengs, sahabat-sahabat Yahot, umur itu hanya angka. Yang membuat angkanya itu berat itu ekspektasi orang lain terhadap diri Yes. kita, ucapan omongan orang lain terhadap diri kita. Dan gak semuanya itu terjawab, kayak kapan nikah, kapan naik jabatan, udah punya rumah, kapan ini, kapan itu nggak harus di usia 25 tahun. 25 tahun itu bukan standar kita berhasil. Justru itu standar. baru awal kita memulai karir Karir. atau memulai kehidupan selanjutnya. Kayak gitu. Awal mula apa yang Betul. harus kita kejar. Starku ini masih start. Betul, karena kan hidup itu bukan siapa yang cepat sampai, bukan siapa yang mulai duluan atau sampai duluan. Ya, semua orang punya ritmenya, semua orang punya waktunya masing-masing. Yang penting kita masih punya kesempatan untuk menikmati kehidupan kita yang sekarang. Kaki kita masih bisa diajak untuk melangkah, badan kita masih bisa diajak untuk berkompromi, Iya, betul. pikiran kita, logika kita masih bisa diajak untuk kerjasama, untuk menghadapi dunia yang udah nggak bahas. Udah banyak Yes. yang jinjungnya. Jadi kita harus aware sama diri kita sendiri. Sehat-sehat untuk sahabat Sahabat-sahabat Yahoo. Ini pertanyaan kita untuk para sahabat-sahabat Yahot di usia 25 tahun. Mungkin kalau kalian yang belum mencapai usia 25 tahun, ya mungkin kalian juga bisa mempersiapkan jawaban ini. Apakah ini apa tuh? Apakah kita sedang mengejar kehidupan yang kita inginkan? Atau kehidupan yang diharapkan orang lain dari kita. Coba dijawab di komen. Dan untuk segmen selanjutnya, kalian ada yang mau request temanya apa? Boleh komen di bawah. Komen-komen di bawah. Jangan lupa Woi, like, comment, comment, and subscribe. Sampai bertemu di episode selanjutnya di segmen Ruang Perspektif. Sekian dari kami, saya Shansi.
Saya Dijah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye sahabat. Bye bye.